Pasukan Rusia menembaki pabrik kimia Severodonetsk di Ukraina Timur. Pasukan Rusia menembaki pabrik kimia Severodonetsk di Ukraina Timur. Minggu 12 Juni 2022, pasukan Rusia dilaporkan membombardir pabrik kimia yang melindungi ratusan tentara dan warga sipil di kota Severodonetsk, Ukraina Timur. Kendati demikian, Gubernur Provinsi Luhansk mengatakan pabrik tersebut masih di bawah kendali Ukraina. Gubernur Serhiy Haidai dalam laporan yang dikutip dari VOA Indonesia menyebut separatis pro-Rusia berbohong bahwa 300 hingga 400 tentara dan beberapa ratus warga sipil Ukraina terperangkap di fasilitas Azot itu. Wilayah pabrik hanya ditembaki, kata Haidai. Pertempuran sedang berlangsung di pinggir kota di jalan-jalan dekat pabrik itu. Ia mengatakan kebakaran besar terjadi di pabrik itu pada hari Sabtu selama penembakan yang dilakukan oleh Rusia. Rusia mengklaim telah menguasai 97% provinsi Luhansk, tetapi merebut kota industri Severodonetsk yang sebelum perang berpenduduk 100.000 ini tetap penting bagi tujuan luas Moskow untuk mengendalikan wilayah Donbas Timur yang mencakup provinsi Luhansk dan Donetsk. Rusia merebut semenanjung Crimea Ukraina pada tahun 2014. Sejak itu pasukan Kiev telah memerangi separatis pro-Rusia di wilayah Donbas. Leonid Pasichnik, pimpinan Republik Rakyat Luhansk, menyatakan memisahkan diri dari Ukraina, mengakui Severodonetsk belum 100% dibebaskan. Jadi tidak mungkin untuk menyebut situasi di Severodonetsk tenang, bahwa kota itu sepenuhnya milik kami. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato video Sabtu malam mengatakan tidak ada yang tahu berapa lama perang dengan Rusia akan berlanjut. Meski demikian, Zelensky mengatakan pasukan Ukraina telah menentang penilaian awal bahwa Rusia akan menyerbu Ukraina Timur ketika mengalihkan perhatian ke sana setelah sebelumnya gagal menggulingkan Zelensky atau merebut ibu kota Kiev saat menyerbu Ukraina 24 Februari. Imbas perang Ukraina-Rusia sejak 24 Februari 2022, 287 anak tewas. Korban terus berjatuhan akibat perang Rusia-Ukraina. Kantor Jaksa Agung Ukraina mengatakan pada hari Sabtu 11 Juni bahwa mereka mengetahui adanya kematian 24 anak lagi di Mariupol, pelabuhan tenggara yang dikepung selama berminggu-minggu sebelum pasukan Rusia berhasil merebutnya pada pertengahan Mei. Secara total, kantor tersebut mengatakan bahwa setidaknya 287 anak telah tewas sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022, sedangkan lebih dari 492 anak telah terluka. Selama pencatatan tindak pidana diketahui bahwa 24 anak lagi tewas di Mariupol, wilayah Donetsk, akibat penembakan membabi buta oleh militer Rusia, kata kantor tersebut di aplikasi pesan Telegram seperti dikutip dari VOA Indonesia. Wali kota Mariupol, kota yang hancur akibat pengeboman Moskow, mengatakan wabah kolera terjadi di kota itu karena sistem sanitasi rusak dan banyak jasad yang membusuk di jalan. Rusia telah membantah pihaknya menargetkan warga sipil dan telah menolak tuduhan kejahatan perang dalam apa yang disebutnya sebagai operasi militer khusus yang ditujukan untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Kiev dan sekutunya mengatakan Ukraina diserbu tanpa adanya provokasi. Awal Juni, PBB mengatakan bahwa lebih dari 250 anak Ukraina telah tewas sejak perang dimulai. 5 juta lainnya masih berisiko mengalami kekerasan dan pelecehan.
Minggu 12 Juni 2022, pasukan Rusia dilaporkan membombardir pabrik kimia yang melindungi ratusan tentara dan warga sipil di kota Severodonetsk, Ukraina Timur. Kendati demikian, Gubernur Provinsi Luhansk mengatakan pabrik tersebut masih di bawah kendali Ukraina. Gubernur Serhiy Haidai dalam laporan yang dikutip dari VOA Indonesia menyebut separatis pro-Rusia berbohong bahwa 300 hingga 400 tentara dan beberapa ratus warga sipil Ukraina terperangkap di fasilitas Azot itu. Wilayah pabrik hanya ditembaki, kata Haidai. Pertempuran sedang berlangsung di pinggir kota di jalan-jalan dekat pabrik itu. Ia mengatakan kebakaran besar terjadi di pabrik itu pada hari Sabtu selama penembakan yang dilakukan oleh Rusia. Rusia mengklaim telah menguasai 97% provinsi Luhansk, tetapi merebut kota industri Severodonetsk yang sebelum perang berpenduduk 100.000 ini tetap penting bagi tujuan luas Moskow untuk mengendalikan wilayah Donbas Timur yang mencakup provinsi Luhansk dan Donetsk. Rusia merebut semenanjung Crimea Ukraina pada tahun 2014. Sejak itu pasukan Kiev telah memerangi separatis pro-Rusia di wilayah Donbas. Leonid Pasichnyk, pimpinan Republik Rakyat Luhansk, menyatakan memisahkan diri dari Ukraina, mengakui Severodonetsk belum 100% dibebaskan. Jadi tidak mungkin untuk menyebut situasi di Severodonetsk tenang, bahwa kota itu sepenuhnya milik kami. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato video Sabtu malam mengatakan tidak ada yang tahu berapa lama perang dengan Rusia akan berlanjut. Meski demikian, Zelensky mengatakan pasukan Ukraina telah menentang penilaian awal bahwa Rusia akan menyerbu Ukraina Timur ketika mengalihkan perhatian ke sana setelah sebelumnya gagal menggulingkan Zelensky atau merebut ibu kota Kiev saat menyerbu Ukraina 24 Februari. Imbas perang Ukraina-Rusia sejak 24 Februari 2022, 287 anak tewas. Korban terus berjatuhan akibat perang Rusia-Ukraina. Kantor Jaksa Agung Ukraina mengatakan pada hari Sabtu 11 Juni bahwa mereka mengetahui adanya kematian 24 anak lagi di Mariupol, pelabuhan tenggara yang dikepung selama berminggu-minggu sebelum pasukan Rusia berhasil merebutnya pada pertengahan Mei. Secara total, kantor tersebut mengatakan bahwa setidaknya 287 anak telah tewas sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022, sedangkan lebih dari 492 anak telah terluka. Selama pencatatan tindak pidana diketahui bahwa 24 anak lagi tewas di Mariupol, wilayah Donetsk, akibat penembakan membabi buta oleh militer Rusia. Kata kantor tersebut di aplikasi pesan Telegram seperti dikutip dari VOA Indonesia. Wali kota Mariupol, kota yang hancur akibat pengeboman Moskow, mengatakan wabah kolera terjadi di kota itu karena sistem sanitasi rusak dan banyak jasad yang membusuk di jalan. Rusia telah membantah pihaknya menargetkan warga sipil dan telah menolak tuduhan kejahatan perang dalam apa yang disebutnya sebagai operasi militer khusus.